Orang yang kelihatan agamis banget dan berisik, biasanya urusan nyakitin orang lain itu tuh nggak main-main. Gue gak akan ambil contoh dari luar lingkungan gue, tapi gue akan ambil contoh dari keluarga gue sendiri. Gue tuh terlahir Kristen. Tante gue tuh guru sekolah minggu. Kalian tahu guru sekolah minggu? Halo guys, satu video yang cukup viral secara khusus di platform TikTok, di mana seorang wanita atau gadis lah ya, dia menyuarakan atau memberitahukan kepada banyak orang isi hatinya apa yang ia rasakan sejak dia menjadi orang Kristen, mulai dari kecil sampai dia bertumbuh besar. Nah, hal ini bukan lagi hal yang disembunyikan, tetapi memang hal ini harus diakui bahwa ada hal ini terjadi di dalam gereja. Tetapi dalam tanda kutip, tidak semua gereja atau tidak semua orang Kristen seperti itu di setiap gereja. Tetapi namun harus diakui bahwa hal ini kerap kali terjadi. Nah, di dalam pemaparan atau isi hatinya yang diungkapkan kepada publik, dan ini cukup viral, banyak orang memberikan respons tentang apa yang dialami oleh wanita ini. Nah, dia berkata bahwa ini dirasakan atau dilihat secara nyata apa yang terjadi bagi dirinya dengan keluarganya, ialah tantenya. Tantenya ini adalah seorang guru sekolah minggu yang dimana notabene guru sekolah minggu itu kalau di Kristen ya cukuplah untuk dihormati begitu, karena dia seorang aktivis dalam gereja sebagai guru sekolah minggu. Nah, memang dia berkata bahwa di depan umum tantenya ini selalu berkata-kata jujur, begitu sopan, sepertinya lembut gitu, dan tidak menunjukkan karakter yang aslinya di depan umum. Tetapi ketika sudah selesai, nanti sudah sampai di rumah, maka apa yang terjadi di balik kelemah lembutan, keramahannya, maka kita melihat dia begitu keras dan kasar kepada seorang gadis ini. Nah, ini menjadi suatu kelemahan yang perlu diperhatikan dan menjadi perhatian bagi semua orang Kristen, di mana hal ini sering terjadi di dalam gereja, yaitu kita dalam mengatakannya, mengkomunikasikannya adalah orang-orang munafik di dalam gereja. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua sebagai gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menyatakan, untuk sungguh-sungguh kita kembali kepada ajaran yang benar, jangan seperti hal yang demikian. Oke, mari kita dulu lihat videonya, apa yang diungkapkan oleh wanita ini. Orang yang kelihatan agamis banget dan berisik, biasanya urusan nyakitin orang lain itu tuh nggak main-main. Gue gak akan ambil contoh dari luar lingkungan gue, tapi gue akan ambil contoh dari keluarga gue sendiri. Gue tuh terlahir Kristen. Tante gue tuh guru sekolah minggu. Kalian tahu guru sekolah minggu? Jadi guru sekolah minggu adalah seseorang yang mengabdikan dirinya untuk melayani anak-anak di gereja. Jadi kayak membantu membimbing anak-anak kecil di gereja untuk lebih mengenal Tuhan. Tante gue itu di gereja dihormatin banget. Dia datang cium tangan, semuanya dipanggil Miss, Mam, semua malaikat. Tapi di rumah itu mulutnya luar biasa. Gue yang ngerasain sendiri. Gue dari kecil ditinggal sama bapak gue, nggak tahu mati, nggak tahu kawin lari atau gimana. Itu gue kalau salah dikit di rumah dia ngomong apa? Gue sumpahin lo nanti udah gede hamil duluan, nikah sama orang miskin, hidup lo nggak enak nanti lo udah gede, siapa laki-laki yang mau nikah sama lo? Orang tuanya nggak jelas. Anak gue mah pasti masih ada yang mau. Bapaknya meninggal, kuburannya jelas ada. Bapak lu, keluarga lu mah nggak jelas. Mulut orang yang di luaran sana dianggap punya tempat khusus di kerajaan surga. Dan gue punya cerita, ini bukan datang dari tante gue. Jadi waktu gue masih kecil, masih SD, gue memang miskin. Gue gak punya sepatu bagus untuk ke gereja. Suatu hari gue dapet hadiah ulang tahun sendal jepit Barbie dari tante gue yang baik, tapi sudah meninggal. Sendal jepitnya warna pink, lucu, dan gue pakai ke gereja. Tiba-tiba rekan dari tante gue nih sama guru sekolah minggu nyamperin gue. Desi pakai sendal, ke rumah Tuhan harus sopan, gak boleh pakai sendal, nanti Tuhan marah. Anjing gak?
Anak kecil gue digituin. Gue datang pagi-pagi duduk di depan. Gue sangat bersemangat mendengarkan khotbah, ditempeleng mental gue. Akhirnya gue pulang jalan kaki. Lu tahu sepanjang jalan gue pulang gue ngeliatin ke atas. Gue takut tiba-tiba ada petir, gue takut tiba-tiba Tuhan marah gara-gara gue ke gereja pakai sendal kan kontol. Sejak saat itu, ketika gue makin dewasa, gue tuh udah males ke gereja. Gue gak pernah ke gereja. Bahkan sekarang nih gue kalau mau ke gereja formalitas aja. Terakhir gue ke gereja itu ya gue ngikut aja diajak sama mantan pacar gue karena nyokapnya ngajakin ke gereja juga, ya udah. Hati gue di gereja enggak. Tapi apakah gue jadi membenci agama Kristen? Enggak. Apakah gue jadi pengen pindah agama lain? Enggak. Gue mengakui agama gue Kristen. Gue mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Gue percaya semua yang gue dapetin saat ini, apapun kebaikan di hidup gue, apapun keburukan yang terjadi di hidup gue mempercayai itu sudah atas izin dari Tuhan Yesus Kristus yang gue percaya sebagai Tuhan gue. Sama nih kayak kasus halal haram. Padahal jelas di situ gue cuman bilang, kalau memang lo tidak mempercayai tentang kehalalan suatu produk, tinggalkan. Jangan lo terus-terusan nyecer dan seolah-olah memaksa orang lain untuk bertanggung jawab atas urusan ibadah lo. Karena jatuhnya apa? Lo akan nyakitin orang lain. Ada orang yang tetap nggak tahu diri dan bilang, ya kan udah biasa kan berurusan sama orang muslim, ya maklum aja. Ngerti kan harusnya. Enggak, gue nggak mau ngerti. Kan gue nggak ngapa-ngapain. Gue jualan juga nggak maksa kalian untuk beli. Ayo teman-teman muslim silakan beli. Kan enggak, sorry banget gitu ya kalau kalian menganggap gue berbicara tentang hal haram itu pelecehan. Berarti memang bener-bener hati kalian tuh sekotor itu sampai kalian nggak bisa mengira-ngira ini orang kalau gue ngomong kayak gini dia sakit hati nggak gitu. Udah hati kotor, goblok, berisik, berlindung di balik tameng agama tuh. Jadi model-model kayak gitu ya silakan jauhi gue. Anggap aja gue najis, anggap aja gue nggak bener, gak apa-apa, gue nggak rugi juga karena gue meyakini masih banyak juga orang yang memiliki pemikiran netral kayak gue, dan gue tidak deserve untuk orang-orang goblok kayak gitu. Oke, bagaimana pendapat Anda setelah melihat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom.